Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'da wa nasara abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini, malam kedua Zulhijjah 1444 Hijriah, insya Allah kita bertemu kembali sampai kepada 10 Zulhijjah dan seterusnya untuk mengisi kegiatan-kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini Bapak dan Ibu yang hadir, insya Allah Allah turunkan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah berikan rizki yang berlimpah. Mudah-mudahan Allah lapangkan segala macam kesulitan-kesulitan. Kemudian Allah lunaskan seluruh hutang-hutang awak di sini. Mak, yang koncang aminnya hutang ku tengok. Berarti ada yang hutang di sini ku tengok. Intinya menuju surga itu sebenarnya murah. Makanya saya lihat, saya udah berapa kali diundang ini kan. Tengok itu saja orangnya. Kenapa? Karena surga itu murah, Bu. Murah tapi tak mau orang ngerjakan. Neraka mahal. Tengok narkoba harus beli awak, berbayar. Minum mabuk, bayar. Kemari ada berbayar awak, Bu? Tidak kan, Bu? Udah siapkan panitia masjid, BKM masjid. Tak apalah berbayar, itu pun payah awak ke surga. Berzina bayar, ke neraka ya semua itu. Memang begitulah sudah hukumnya. Ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hikmah kita, Bapak dan Ibu yang hadir yang istiqomah. Mudah-mudahan tetap diberikan Allah kebahagiaan hidup dunia, lebih-lebih bahagia hidup akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada ruh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawat ini, Bu, yang senantiasa kita ucapkan dan kita lafazkan, ini ada manfaatnya loh ketika kita hidup di dunia. Sampai-sampai kalau mau ada yang ingin lunas utangnya, diluaskan rizkinya, baca selawat 1 hari 1000 kali. Oh iya Pak, iya. Perkaranya sekarang ini kan apa? Awak tak mau mengerjakannya. Di dunia saja awak dapat imbalan, dapat manfaat. Apalagi di akhirat. Inilah hebatnya sholawat nih. Dan cuma Nabi Muhammad SAW yang ada predikatnya diunjuk Allah untuk memberikan syafaat. Dari sekian Nabi dan Rasul. Makanya bersyukur awak jadi umatnya Nabi Muhammad. Bersyukur sekali awak. Mudah-mudahan kita senantiasa baca sholawat kepada baginda kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan malam hari ini kita berkumpul, insya Allah dikumpulkan Allah nanti
di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak BKM Masjid Jami bersama kita hormati beserta seluruh perangkat, bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan. Ini alhamdulillah anak-anak ada yang ikut, padahal sebenarnya ada yang mengantuknya orang nih. Ya alhamdulillah, inilah generasi kita di masa yang akan datang, Bu. Inilah. Baik, kajian malam hari ini seperti disampaikan oleh protokol tadi adalah pembahasan tentang fikih. Fikih Fathul Qarib tentang ibadah haji dan kurban. Fikih itu artinya yufaqih, paham. Jadi kalau ingin kita paham, belajar fikih. Itulah fikih. Ini sudah tanggal malam 2 Zulhijjah. Berarti diamalkan bagi kita yang ingin berkurban atau menuju sampai 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah. Banyak amalan-amalan yang penting bagi kita dikerjakan seperti disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya dulu dari tanggal 1 Zulhijjah kita sudah mulai bertakbir. Boleh. Cuman kadang-kadang kebiasaan kita pada tanggal 10 Zulhijjah. Kebiasaannya. Nanti sampai 10, 11, 12, 13. 13 Zulhijjah kita bertakbir. Kan Rasul mengajarkan dari tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah kita dianjurkan bertakbir, syiar. Gak usah takut. Agama kita kan dilindungi oleh undang-undang pasal 29. Apa bunyinya itu? Lupa Bapak. Kan dijamin oleh negara kan. Kita mengucapkan takbir itu juga bagian dari agama. Dilindungi kita semuanya. Jadi yang penting Bapak dan Ibu, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji, ada namanya juga umroh. Nah inilah bulannya. Cuman ada beberapa hal perbedaan haji dan umroh. Mungkin ada yang sudah berangkat umroh tapi belum haji, atau sudah berangkat haji tak umroh. Mana lebih baik haji dan umroh? Sama-sama baik. Cuman haji kan wajib. Nah, seumur hidup sekali itu haji. Kalau umroh, kapan saja kita bisa mengerjakannya. Sunnah hukumnya. Dan pelaksanaan ibadah haji itu khusus di bulan Zulhijjah. Itulah pelaksanaannya. Kalau umroh, pelaksanaannya kapan saja boleh, Bu. Kecuali hari tasyrik. Hari tasyrik itu kapan? Hari tasyrik itu 1 Idul Fitri, itu hari tasyrik. Itulah yang diharamkan berpuasa kita. Kemudian 10 Zulhijjah atau dengan satu Idul Adha. Kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah. Itulah hari tasyrik. Ada 5 hari tasyrik yang diharamkan untuk berpuasa dan mengerjakan ibadah umroh. Kemudian perbedaan yang kedua, haji. Kalau pulang awak dari Makkah haji itu dipanggil Bu Haja, Pak Haji. Nah itu dia. Kalau pulang umroh tak dipanggil awak Bu Umroh. Tak ada, belum pernah aku dengar orang pulang umroh dipanggil Bu Umroh katanya. Pak Umroh tak ada. Jadi jangan berharap Bapak dan Ibu pulang umroh dipanggil Bu Umroh. Jangan berharap. Ini sebenarnya haji dan hajah. Ini kebiasaan kita ini. Kebiasaan kita di Indonesia. Kalau di Makkah sana mana ada? Tak ada. Pulang haji, Pak Haji. Pulang haji, Bu Haja. Kebiasaan ini, adat. Kemudian perbedaan yang berikutnya Bapak dan Ibu.
Kalau dia umroh, dia tidak wukuf di padang Arafah. Kalau haji dia wukuf, itulah tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah. Dan ada juga Pak, beberapa tahun yang lalu, tidak pas pandemi Covid ini, tidak. Ada beberapa tahun yang lalu saya mengisi ceramah tentang haji. Kan begitu, pengajian haji. Yang saya isi jamaah haji. Ustadznya belum haji. Kan begitu. Jadi secara teori insya Allah. Cuman ada yang komentar, Pak, Bapak kan belum haji. Gak cocok lah Bapak ceramah tentang haji, katanya. Yang nak Bapak ceramah kami nih haji ini, katanya. Jadi saya jawab, Bu, Pak, saya bilang, orang yang ceramah tentang kematian kan gak mesti mati dulu baru ceramah mati. Saya bilang, apa mesti mati dulu baru ceramah mati? Kan tidak. Jadi begitu dengan ilmu. Makanya Ali bin Abi Thalib, unzur maqala wala tandur maqala. Kalau ingin menjadi manusia yang baik itu, ambil apa yang disampaikan, jangan pala dilihat siapa yang menyampaikan. Lanjar anak-anak Bu yang menyampaikannya itu baik, ambil. Ini kadang-kadang awak tidak, oh kau masih bau kencur, kau tidak, salah. Kalau yang baik itulah hidayah dari Allah. Mak, Pak, nggak boleh itu, Mak. Kau baru lahir lagi, aku yang ngasih makan kau, udah menasihati aku, kau jangan. Allah itu yang mengarahkannya. Kalau yang baik. Jadi Bapak dan Ibu, itulah dia. Apapun temanya, apapun materinya, apapun dia isi ceramahnya itu, ambil untuk menjadi manusia yang baik. Jangan pala dia siapa yang menyampaikannya. Mungkin malam hari ini aku memang belum berangkat haji. Belum berangkat haji aku, tapi kenapa diminta untuk mengupas masalah haji? Sama halnya mengupas tentang ceramah. Kan belum mati awak kok bisa ceramah tentang kematian. Ah, itu dia. Insya Allah. Jadi itulah perbedaannya di antara haji dan umroh. Tapi yang jelas kalau saat sekarang ini Bu, ini sekarang banyak perusahaan-perusahaan travel mengajak kita untuk berangkat haji dan umroh. Jamaah di sini ada yang sudah berangkat haji Bu? Pak? Ada? Udah ada ya, Alhamdulillah. Umroh berulang kali lah ya. Sudah banyak sekarang ini travel umroh. Permasalahan kita, niat kita yang belum ada ke sana. Orang yang berangkat haji itu dikenal dengan duyufur rahman, tamu-tamu agungnya Allah. Luar biasa. Makanya ada ulama menyampaikan, kalau ingin Allah cinta kepada kita, maka datangi rumah Allah. Datang ke rumah Allah, mana itu Bu? Di Makkah sana. Makanya Masjid Nabawi dan Masjid Makkatul Mukarramah itu Masjidil Haram itu sangat luar biasa ibadahnya. Makanya haji sekarang mahal. Umroh aja sekarang 30-an nih Bu. Umroh. Kenapa bisa mahal? Ibu satu rakaat sholat di Masjidin Nabawi yang berada di Madinah, itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat di Masjid Jami. Ibu baru satu rakaat di Masjid Madinah, namanya Masjid Nabawi, satu rakaat. Itu pahalanya sama dengan 1000 rakaat di Masjid Jami Aikuasan. Udah pernah ngerjakan 1000 rakaat Bu? Apa? Sama lah, aku pun belum. Sama. Makanya mahal ibadah ke sana. Sebaliknya, satu rakaat awak sholat sunnah di Masjidil Haram yang berada di Makkah, itu pahalanya sama dengan 10.000 rakaat di Masjid Jami. Luar biasa kan. Makanya luar biasa ibadah haji itu, makanya mahal. Orang pahalanya mahal. Al-hajjul umroh laisa jaza'u illal jannah. Haji dan umroh yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga.
Makanya mudah-mudahan malam hari ini kita membahas haji, umroh dan kurban. Mudah-mudahan kita bisa berangkat tahun yang akan datang. Amin. Yang aminnya kuat mudah-mudahan diijabah oleh para malaikat. Tahu ndak kuat? Amin. Begitu terus kuat. Tapi begitu pun Pak Bu, memang harus ada niat lah dulu, niat. Pulang dari sini niatkan. Niatkan, jangan tak berniat awak. Ya minimal amalkan. Apa rizki? Baca Quran surah yang mendatangkan rizki itu apa? Baca surah Al-Waqi'ah Bu. Tiap hari baca surah Al-Waqi'ah Bu? Enggak. Habis subuh baca surah Al-Waqi'ah. Habis subuh baca surah Al-Waqi'ah, habis Isya baca surah Al-Mulk. Baru habis zuhur, habis subuh, udah habis Isya, habis zuhur baca surah Ar-Rahman. Habis asar baca surah Yasin. Habis maghrib baca surah Ad-Duha. Ini amalan. Niatkan di situ, mudah-mudahan bisa berangkat. Udah 5 surah ini dibaca, enggak juga, udah berapa tahun enggak juga, udah masukkan surat ke bank. Berangkat dah ibu. Surat rumah, tapi tak usahlah riba. Tapi sekarang ini ada juga semacam asuransi juga, itu mendahulukan kita untuk berangkat haji. Saya baru dengar itu apa namanya semalam, Sinarmas. Sinarmas ini dengan cara pencicilan. Makanya saya ajari Bu, kalau ada nanti travel yang mendulukan, ada travel yang mendulukan kita untuk pembiayaannya, supaya jangan kita terjadi riba. Kenapa didulukan kita, pulang nanti baru bayar? Ibu mau kira-kira? Mau? Ada. Saya ada kawan, cuman nanti caranya dirubah niatnya. Niatnya harus akad, supaya tidak terjadi riba. Yang selama ini kan pembiayaan, kita tidak ada akad. Sama itu, misalnya begini Bu, kita mau beli mobil kredit, udah kita jumpakan dan nanti leasing. Dan leasing menanganinya, kita bayar. Itu bisa jadi riba ketika tidak ada akad. Sama dengan kita pinjam pembiayaan. Tapi kalau kita akadnya, begitu nanti DP kita misalnya 50, harga mobil 100. Pembiayaan dari leasing. Udah ini kau belilah ini leasing, harga ini mobil 100, aku kredit samamu, aku jual beli samamu. Aku beli darimu dan kredit tiap bulan sekian. Itu akadnya supaya tidak timbul riba. Makanya sebenarnya pembahasan ini banyak kita tidak mengetahuinya. Ada yang kipas angin ini. Oh. Begitu juga dengan nanti haji. Kalau Bapak dan Ibu mau, itu Sinarmas ada. Ada kawan kita di sana. Itu berangkat dulu Ibu. Misal, ayo siapa yang mau berangkat haji, itu didaftarkan Ibu ke Depak. Dibiayai oleh Sinarmas. Harganya 25.500.000, itu dapat porsi kita. Udah terdaftar kita, tinggal nunggu berapa tahun. Oh, sekarang tak tahu kita Pak, 10 tahun atau 12 tahun. Sempat meninggal awak. Jadi pemerintahan ini kita tahu. Memang begitulah kuotanya, kurang kuota kita. Yang penting niat dulu. Pembahasan malam ini kita berniat. Bisa Bu? Bisa niat, yang penting niat dulu lah. Kalau sudah niat, mudah-mudahan malam hari ini kumpul malaikat bersama kita. Walaupun sedikit, kita malaikat kumpul di sini. Nah, berniat kita, ayo sama-sama kita berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tahu enggak ya berniat orang ibu ku tengok. Berniatnya Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kuat. Kuatlah. Kok manggil aku kuat nih? Ustaz, kuatnya gue dengar. Bismillahirrahmanirrahim.
sengaja kami malam hari ini berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami berniat ingin melaksanakan dan berangkat untuk menuju rumah-Mu di Masjidil Haram dan di Masjidin Nabawi. Kabulkan doa kami malam hari ini ya Allah. Udah, itu sudah niat. Mudah-mudahan tinggal nunggu skenario Allah. Enggak ada yang enggak mungkin. Nah, niat dulu. Kadang-kadang tengoklah yang banyak yang kaya Bu, tapi tak berangkat. Tak ada niatnya. Apa mungkin Pak? Mungkin. Sekarang sudah gampang ibadah haji dan umroh, ada manasiknya, enggak susah kita. Aku buta loh Pak, enggak tahu aku bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang penting tadi sudah tahu perbedaannya Bu ya. Haji dan umroh, sudah tahu perbedaannya. Haji wajib, umroh sunnah. Itu dia. Kemudian pelaksanaan ibadah haji, dia harus ada melempar jumroh. 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau umroh enggak ada melempar. Makanya pernah kejadian Pak. Nah ini kadang-kadang kita manasik juga harus paham. Misal nanti tawaf, kan? Tawaf, apa doanya? Ada nanti diajari. Kalau enggak paham pun nama, Rabbana atina fid dunya. Udah ada diajari semua. Yang penting niat ibadah kita. Tapi harus rutin ikut manasik. Jangan bolong-bolong awak manasik. Nah, pembelajarannya di situ semuanya. Jadi ada kejadian Bu, ada melempar jumroh orang Indonesia, orang yang berangkat haji ini Pak, tahu? Ternyata ketika itu dia seorang preman, ahli maksiat, dia bertobat, berangkat haji pada waktu itu. Dan ketika berangkat haji, ketika melempar jumroh pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, ibu tahu melempar jumroh? Melempar setannya dulu, asalnya itu. Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail. Setan itu dilempar, situnya sebenarnya. Asal usulnya kita melempar jumroh. Jumroh Aqabah, Wustoh, Ula. Jadi ketika melempar itu, balik batu itu Pak. Orang yang ahli maksiat tadi, orang yang tidak paham agama tadi, bertobat dia, balik batunya. Begitu balik, dilihatnya ada tulisan Arab di batunya. Karena dia tak tahu apa artinya, dibawanya pulang ke Indonesia. Begitu dibawanya ke Indonesia, jumpalah sama Ustadz. Pak Ustadz, aku dapat batu ini Pak Ustadz. Ada tulisannya. Kapan? Waktu aku melempar jumroh. Melempar jumroh itu kan melempar setan sebenarnya. Tapi tak tahu aku artinya Pak Ustadz. Oh, artinya ini sesama setan tak boleh melempar katanya. Artinya apa? Haji ini tak main-main. Namanya dikatakan bakkah. Kalau niatnya ibadah, ibadah. Kalau niatnya tobat, tobat. Jangan main-main. Oh, aku masih muda berangkat haji aku nanti. Oh, jangan sampai sombong. Itu Makkah itu Bu, tempatnya yang paling suci. Orang yang tidak beragama Islam tak akan bisa masuk ke situ. Ada saja halangannya. Itulah hebatnya itu Bakkah. Bakkah disebut dengan orang yang banyak menangis. Tempatnya menangis itu. Tempatnya diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Makkah, Bakkah. Kalau niatnya ibadah mudah-mudahan. Saya beberapa tahun yang lalu ada jamaah kita Bu, berangkat haji. Begitu dia melaksanakan ibadah haji di sana, yang ia temui bukan Makkahnya, bukan Ka'bahnya, tapi yang ia temui sumur tua dan lahan kosong yang penuh dengan ilalang. Ternyata diselidiki keberangkatan haji dia pada waktu itu
itu sumber dananya dari menjual dan merampas hak orang dari warisan. Dan warisan tanah itu tadi ada sumur tuanya, ada ilalangnya. Disitulah di sana. Makanya kan waktu Ramadan kan sudah saya sampaikan, kan ada 3 yang dikatakan suci. Yang pertama tanah suci. Jadi nggak main-main kita. Kalau kita ingin berangkat ke tanah suci harus benar-benar suci. Jangan main-main. Sucilah semua lahir dan batin. Begitu melempar jumrah awak nanti dapat tulisan pula, sesama setan tak boleh melempar, setan di rupanya awak. Orang niatnya bukan ibadah. Makanya ayo, tanah suci, semua perbekalan, ongkos dan kita tinggalkan harus suci benar. Niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berangkat haji itu memang ada sebab-sebabnya. Yang pertama itu sebabnya sebab nisab. Nisab ini memang kaya. Kalau dia ada harta, ibadah haji nisab, karena dia punya kekayaan, punya harta. Yang kedua karena nasab. Nasab ini tahu keturunan. Oh, kenapa bisa berangkat haji dia? Iya, dulu ayah omaknya haji. Makanya dia bisa berangkat haji. Ayah omaknya keturunan haji dan hajah. Yang terakhir Bu, mudah-mudahan sama kita nisab, nasab, nasib. Nah ini nasib juga ini. Ya mudah-mudahan nasib sama kita. Sekarang juara 1 MTQ dan juara 1 penghafal Quran 30 juz di Asahan berangkat haji. Nasib lah itu. Makanya tetap kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita amalkan sebelum tidur Bu. Ini dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Aisyah, kau sebelum tidur amalkan 4. Sebelum tidur amalkan 4. Apa itu ya Rasul? Yang pertama baca sholawat. Jadi sebelum tidur kita baca sholawat Pak, Bu. Itu anjuran Nabi Muhammad kepada Aisyah istrinya. Banyak ini makanan ini ya kan. Orangnya sedikit ya kan. Bisalah satu orang dua apu tidak. 2 piring, tidak. Hah? Itu bapak tuhnya sana, yang udah habis. Sampai mana tadi Bu? Sebelum tidur amalkan 4 perkara. Baca sholawat. Ini sholawat luar biasa nih Bu. Mendatangkan rizki, bisa melunaskan hutang. Bisa ya Rasul. Baru yang kedua, banyak istighfar. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya. Baru walil muslimina wal muslimat. Didoakan juga orang-orang muslim dan muslimat. Ini kenapa kita harus mendoakan orang muslim dan muslimat? Mana tahu ketika kita hidup di dunia pernah berbuat zolim, pernah perkataan kita menyinggung hatinya sehingga menimbulkan dosa, tak senang dia minta keadilan Allah di padang mahsyar nanti karena kita sering mendoakan dia yang pernah kita zolimi atau pernah kita mengutangi. Bukan niat tak membayar ya Bu ya, bukan niat tak membayar, belum ada rezeki. Lain, kalau niat tak membayar itu hukum Allah. Jangan sampai, jangan tak membayar hutang awak. Tapi memang betul-betul awak niatnya ada membayar tapi rezeki belum ada, kita doakan Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, insyaallah dibukakan hatinya oleh Allah nanti di padang mahsyar, dia akan ridho kepada kita. Pernah tersakiti oleh mulut kita, pernah terzolimi dengan tangan kita, tapi karena sering kita mendoakannya maka insya Allah dengan izin Allah dia akan ridho sehingga tidak menimbulkan proses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalkan. Baru yang ketiga baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu pahalanya Ibu tahu? Pahala sama dengan berangkat ibadah haji.
Itu amalkan. Mana tahu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pahalanya sama dengan berangkat ibadah haji, Pak. Makanya ibadah kita ini enak sebenarnya. Murah, meriah. Enggak pakai modal. Tapi gitu pun payah ngerjakannya. Berangkat majelis taklim dikasih kue dua piring satu orang. Susah datang. Nanti lebih dibontoti lagi. Yang begitulah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istiqomah. Bapak dan Ibu, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga banyak yang para BKM, umat-umat Islam kadang-kadang supaya bisa membedakan nanti pelaksanaan Idul Adha dengan Idul Fitri. Ini berbeda. Ini dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul mengajarkan kalau kita melaksanakan ibadah Idul Adha, itu Idul Adha jangan terlalu lama. Begitu habis terbit, ada sekitar 10 menit dari terbitnya matahari, langsung pelaksanaan ibadah Idul Adha. Jangan sampai jam 7. Kenapa? Karena akan mengadakan lagi penyembelihan hewan kurban Idul Adha, namanya Adha. Sama dengan waktu duha. Bedakan ini, jangan disamakan waktunya nanti dengan Idul Fitri. Kemudian lagi, kalau Idul Adha itu disunnahkan bagi kita untuk setelah sholat subuh tidak makan terlebih dahulu sampai kita pulang ke rumah nanti selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri dianjurkan kita makan dulu. Cuman jangan pala sampai nunggu sampai rumah kalau rumahnya jauh. Misal rumahnya di Kisaran, ya kan? Sholatnya di Masjid Jami. Sholat Idul Adhanya, kata Nabi, disunnahkan kita untuk makan setelah sholat Idul Adha. Sampai Kisaran udah jam berapa? Jadi kita juga harus mengambil kesimpulan. Sebelah masjid ini kan ada warung, makan di situ hawa. Tak apalah mesti sampai Kisaran. Atau bontot. Intinya selesai mengerjakan sholat Idul Adha baru disunnahkan kita makan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diumumkan setelah terbit matahari harus segera dianjurkan kita melaksanakan ibadah sholat Id. Jangan lamit-lamit, kadang 7:30, kelewatan itu Pak. Kelewatan. Karena kita mau mengerjakan ibadah kurban. Insya Allah. Bapak dan Ibu, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelaksanaan ibadah kurban. Kurban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallah." Barang siapa diberikan keluasan rizki tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati rumah sholat kami ini, kata Rasul. Artinya dia bukan bagian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat Pak ya, kadang-kadang lebih murah lagi beli mobil ketimbang kurban. Betul nggak? Beli mobil ratusan puluhan juta sanggup bawa, kurban yang 2 juta 3 juta tak sanggup bawa. Lucu kadang. Beli mobil sanggup bawa, HP, iPhone sekarang berapa iPhone? 5 juta sanggup. Kurban cuma 2 juta 2,5 juta tak sanggup bawa. Ya udahlah, kita niatkan. Kurban ini luar biasa ini pahalanya ini. Makanya diabadikan Allah dalam Quran surah
Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami sudah memberikan kalian banyak nikmat, kata Allah. Fasalli, maka solatlah kamu. Li rabbika, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Makanya kalau kita kaji ayat ini, Bu, Pak, fasalli li rabbika wanhar. Kalau ingin mendapatkan nikmat yang banyak dari ayat yang pertama tadi, inna a'toina, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Kalau kita balik ayatnya, kalau ingin kamu dapat nikmat yang banyak, syaratnya itu harus sholat dan kurban. Itu dia. Makanya dalam catatan sejarah belum ada orang yang berkurban jatuh miskin. Ada, Bu. Sok kopo mampus miskin kan, baru apa sok kurban, belum pernah. Bahkan orang yang berkurban diangkat Allah rizkinya, kemuliaannya. Makanya yang berkurban, yang sudah niat berkurban ini, Bu, ya, dari semalam 1 Zulhijjah tadi sampai nanti disembelih hewan kurban, jangan dulu dipotong kukunya, jangan dulu dicukur rambutnya. Yang tahun ini berkurban, ya, misal kukunya udah panjang ini 2 Zulhijjah, ini kan tanggal 2 Zulhijjah besok, malam 2 Zulhijjah, panjang kukunya, rambutnya udah gondrong, jangan dipotong kalau dia memang berkurban pada tahun ini. Itu anjuran Rasul. Supaya apa? Supaya ketika nanti disembelih hewan kurban ini tadi, tangan kita yang pernah bermaksiat, ini tangan kan maksiat, kan ada kuku di sini, itu diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menyembelih hewan kurban. Rambut kita, di dalam rambut kita ini ada pemikiran kita yang mungkin buruk sangka kepada orang. Ya Allah, Tuhanku, tengah malam dia pulang, ya Allah, boncengan pula sama laki orang, padahal RBT nya udah buruk sangka awak. Di atas pemikiran kita ini ada rambut, maka jangan cukur rambut kita. Rambut apapun, Bu, yang penting rambut di dalam tubuh kita ini, semua yang menempel di badan kita ini, gak boleh kita cukur ketika dia ingin berkurban sampai nanti disembelih, Bu, ya. Itu sunnah Rasul. Supaya apa? Semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berkurban nih, setiap sya'ru, bulu dari hewan kurban, berapa jumlahnya itu, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Dan ketika disembelih, darah yang jatuh ke tanah ini berubah menjadi malaikat, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar diangkat derajat kita nanti sampai hari kiamat, diampuni dosa kita sampai hari kiamat. Dan hewan-hewan serta makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, kalau misalnya di masjid ada makhluk apa di sekitar masjid kita ini, semua benda-benda mati yang ada di lokasi kita menyembelih hewan kurban, itu bersaksi di hadapan Allah untuk minta ampunan kepada Allah bagi orang yang berkurban. Dan hewan kurban yang kita sembelih tadi mati, inilah kendaraan kita nanti di hadapan Allah menuju hari kiamat. Luar biasa fadilah berkurban ini. Cuman begitu sayangnya kadang-kadang awak sepele. Makanya saya bilang tadi, lebih enak lagi awak beli mobil, lebih murah mobil ketimbang hewan kurban. Mencicil mobil awak sekian juta sanggup, kurban awak setahun sekali payah. Harga handphone kadang-kadang 5 juta, 6 juta, kurban cuma 2,5 juta tak sanggup awak. Kalau tek-tekan bisa aja kita ini tek-tekan. Tapi saya yakin dan percaya sini ada panitia kurbannya di sini nih. Kontennya aja ada, pasti panitia kurbannya pasti ada juga. Insya Allah.
Bapak dan Ibu, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Bu, Pak, ini didukung ini ada konten ini. Jadi konten ini bagus, ini syiar. Ini bisa sumber rezeki ini. Makanya saya bilang tadi, beli kamera digital, saya bilang, wah mahal lah Pak. BKM kan ada, saya bilang. Ini bisa jadi pahala jariah ini. Berapa umat yang menonton. Dan bisa jadi sumber. Ibu subscribe lah. Kirim lagi biar banyak tayangnya. Kalau banyak tayangnya, banyak subscribe-nya, ini bisa puluhan juta awak menerima duit dari sini untuk masjid. Sekarang ustadz-ustadz, Ustadz Abdul Somad dari sini semua. Ratusan juta itu gajinya dari konten ini. Konten YouTube. Didukung. Ini makanya alhamdulillah anak-anak kita ini kreatif. Pahalanya mengalir. Kan mengalir ini pahalanya ini. BKM banyak duit juga saya bilang. Paling mahal 5 juta ini buat konten begini. Tapi ibu-ibu apalah, subscribe lah, ditonton kirim, tonton kirim. Setiap ada ceramah mengaji di sini kirim. Ada kegiatan apapun di sini kirim biar ditonton ulang lagi sama orang. Begitu ya. Jangan nonton orang saja. Kami lagi jalan-jalan, bikin status. Apa itu? Semua yang kita chat di HP bisa menjadi dosa jariah dan bisa menjadi pahala jariah. Maka saya bilang sama istri saya, jangan putu-putu kau di HP itu, saya bilang. Begitu banyak orang melihat kau, begitulah banyak dosa kau, aku bilang. Apain putu-putu awak kadang-kadang putu-putu tak elok, meleak. Putu-putu meleaknya, bukan ada kadang-kadang oma-oma ini putu-putu meleak. Apain awak begitu banyak orang menengoknya awak itu. Makanya jadi kembali kepada kita, bisa jadi sumber dosa, bisa jadi sumber pahala. Luar biasa, dipertanggungjawabkan Allah semua ini Pak, semua. Makanya dukunglah anak-anak kita di sini nih. Ini luar biasa ini. Di masjid lain nggak dapat kita ini, kecuali di masjid-masjid besar ya, masjid-masjid kota. Kita tinggal di kampung aja bisa buat kayak gini nih ya. Cuman permasalahannya belum banyak dukungan orang tua. Dukunglah Pak, percayalah. Semua yang punya handphone di Equazani supaya mengikuti BKM Masjid Jami, berteman supaya banyak subscribe-nya, banyak tontonannya. Jangan yang aneh-aneh, kan bisa menjadi sumber dana ini. Untuk lebih jelasnya nanti tanya. Iya. Makanya ayolah. Kepada ibu, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban itulah berkurban. Yang penting intinya bagi kita yang tidak mampu berangkat mendatangi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di Makkahul Mukarramah, yang berada di Masjid Nabawi, tak sanggup awak, padahal itu yang paling dicintai Allah, sampai Allah menyebutkan duyufur rahman, tamu-tamu agungnya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Semuanya tamu-tamu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa kita seperti itu, Bu. Undang Allah hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak mampu mendatangi rumah Allah yang begitu hebatnya dicintai oleh Allah, tapi kita undang Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Bagaimana ketika kita mengundang orang supaya hadir ke rumah kita, Pak? Pak, sisa teko nang omahku yo. Ada ngopo wis teko lah. Diundang semua. Sampai di rumah dikasih makan, dikasih amplop. Pasti datang. Artinya apa? Mengundang orang buat apa yang disukai. Begitulah mengundang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat apa yang dicintai Allah, apapun yang disukai Allah untuk kehidupan kita. Pasti Allah hadir dalam kehidupan kita. Dan ibu, insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi udah jelas ya perbedaan haji, umroh, dan berkurban. Jadi kalau ingin berkurban, lihatkan juga dari hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang atau tahun depan kita bisa berkurban. Intinya sangat luar biasa. Buang semuanya yang tidak bermanfaat. Banyak rezeki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke,
kadang-kadang aku bilang juga sama istriku, Bu, terus terang, bang aku belikan baju loh, itu bajuku masih banyak di lemari itu, pakai itu semua ditanya Allah, aku bilang. Pakai sholat, pakai taklim, pakai pengajian, aku bilang. Pakai ibadah. Ini kadang-kadang, Bu, besok kalau masalah harta ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua, dari mana ke mana. Kalau misalnya lolos dari mananya, oh ini halal Pak, aku belinya dari halal, lepas. Yang kedua kemana? Kemana dimanfaatkan baju gamisnya? Jawaban kita apa? Undangan, mati kena lompat malaikat. Jadi jangan dipakai undangan saja itu, pakai ibadah, taklim, pengajian, kegiatan keagamaan pakai. Bapak dan Ibu, insyaallah kita dimuliakan Allah. Intinya ayo ibadah haji dan umrah, kalau tak sanggup kita mendatangi, kita berdoa berniat, mudah-mudahan Allah ganti dengan amalan-amalan yang bisa membuat ibadahnya sama dengan pahala ibadah haji umrah, dan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tadi yang terakhir tadi kan belum saya tutup, 4 sebelum tidur, amalan yang keempat, baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Sebab surah 1 Ikhlas itu pahalanya sama dengan 10 juz. 2 surah Al-Ikhlas 20 juz, 3 surah Al-Ikhlas 30 juz. Maka membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sama dengan pahalanya 1 hatam Quran. Enak, cuman kadang-kadang payah awak. Itulah diantaranya ketika kita tidak mampu mendatangi rumah Allah, padahal itu yang sangat dicintai Allah, undang Allah untuk hadir di rumah kita, undang Allah untuk hadir dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Membuat Allah cinta dan ridho dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak dan Ibu, udah hampir 1 jam ya, 45 menit. Mungkin sekedar demikianlah. Ditanya jawabnya macam yang lewat 2 jam juga ya. Ceramahnya setengah jam, tanya jawabnya 2 jam. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, untuk bisa lebih investasi kita di akhirat kita. Intinya Bapak dan Ibu, jangan takut. Kalau ingin diperbaiki hidup kita semuanya, yang kita, ekonomi kita diangkat Allah, lunas semua utang-utang, cukup perbaiki sholat dan sedekah kita kepada Allah atau dengan kurban. Itu saja. Inna a'toinakal kautsar, sungguh kata Allah, aku telah memberikan kalian nikmat yang banyak. Syaratnya apa? Supaya dapat nikmat yang banyak, fasholli lirabbika wanhar. Salat dan berkurban. Berkurban sama dengan bersedekah. Sebagai penutup, orang yang berkurban, Bu, itu boleh makan dagingnya hanya sepertiga. Kalau misalnya dagingnya ditimbang 100 kilo, maka sepertiga dari 100 kilo 33,3. Itu diambil. Baru 60 sekian itu kasih untuk dibagi-bagi. Maka insya Allah. Baik, dan Ibu, apa yang kita buat pada malam hari ini, niat kita pada malam hari ini yang ingin melaksanakan ibadah haji di tahun yang akan datang, ibadah umrah di tahun yang akan datang, ibadah kurban di tahun yang akan datang, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jamaah salat Isya, para hadirin, selanjutnya kami buka sesi pertanyaan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan, maka kami persilahkan. Untuk yang bapak-bapak mungkin bisa bertanya secara langsung. Untuk yang ibu-ibu juga kami persilahkan. Namun ini juga sudah ada masuk beberapa kertas pertanyaan. Sebelum ini dijawab oleh Al-Ustadz, kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan secara langsung kepada Al-Ustadz. Ya, jika belum ada, maka kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk pada Al-Ustadz. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, boleh tidak berangkat haji biayanya ngutang? Tadi saya sudah sampaikan, sekarang ada perusahaan yang memberikan pinjaman utang. Tapi dengan syarat harus ada akadnya. Itu di Sinarmas ada itu, baru itu buka itu. Saya pun baru ditawarkan beberapa hari yang lewat. Nanti saya tanyakan lagi nih supaya nanti saya bisa koordinasi dengan BKM sini, mana tahu ada jamaah yang mau. Menurut keterangan beliau itu kita didaftarkan. Kita hanya bawa diri aja. Cuma nanti syarat dan ketentuannya kan mereka menentukan. Ayo kita berangkat ke misalnya ke Depak. Saat sekarang ini Depak itu nerima satu porsi itu 25.500.000. Kita didaftarkan 25.500.000 dengan mereka, kita sudah dapat porsi, sudah terdaftar. Kemudian nanti pelunasannya juga mereka. Setelah berangkat haji kita selesai, itu mereka kita cicil kepada mereka. Nah, makanya diperbaiki akadnya. Jangan pinjam duit. Yang dikatakan riba, itu pinjam duit, bayar duit. Makanya untuk itu, kan sudah saya contohkan tadi beli mobil atau beli barang. Pak, aku mau beli kipas angin. Harganya 500, uangku 200. Kredit aku, belikanlah. Diberikanlah sama orang. Harga 500 ini, tapi karena kredit harganya jadi 700. Itu jual beli, tidak riba. Yang riba itu pinjam duit, bayar duit. Bank, pinjam duit ke bank awak. Nah, itu pinjam duit, bayar duit. Makanya caranya bagaimana? Caranya nggak mau sekarang ini pihak bank itu, kita punya tanah misalnya mau beli tanah ladang. Pak Ustadz itu ada ladang. Pihak bank mau nggak bayarinya itu? Nggak mau. Mereka hanya mengeluarkan uang. Tapi kalau pihak bank mau, pihak bank itu coba bayar itu ladang itu harganya 100 juta. Aku nyicil nanti sama pihak bank. Itulah pihak bank nggak mau. Entah apa masalahnya. Kalau seperti itu tuh boleh. Cuman selama ini kan pihak bank mengeluarkan duit, awak pinjam duit, bayarnya pakai duit, itulah untuk membeli. Nah, jadi di situ sebenarnya itu. Jadi begitu juga dengan berangkat haji kalau ngutang boleh. Tapi diperbaiki akadnya. Dan memang niat membayar. Boleh. Ustadz, bagaimana ciri-ciri haji yang mabrur? Mabrur tahu Bu? Mabrur itu berasal dari bahasa Arab artinya diterima Allah. Itu mabrur. Kalau laki-laki, kalau perempuan mabruroh. Ciri-cirinya pulang dari ibadah haji, ibadahnya makin mantap. Dulu sebelum berangkat haji, kalau kemana-mana pakai celana ponggol. Begitu pulang ibadah haji, tak pakai celana ponggol lagi, campakkan ya celananya. Udah pakai kain sarung, udah pakai celana yang lewat lutut lah. Gak pakai celana pendek lagi. Itu juga termasuk salah satu ibadah haji yang di mabrur. Mungkin dulu sedekahnya 50.000 sebelum berangkat haji. Sesudah pulang haji, sedekahnya 1 juta. Sebelum berangkat haji, taklimnya ke masjidnya bisa dihitung. Sekarang pulang dari haji, tiap hari ke masjid, tiap hari taklim. Artinya keberangkatan sebelum dan sesudahnya ada perubahan. Makin mantap ibadahnya sesudah pulang ibadah haji. Itulah dikatakan ciri-ciri orang yang melaksanakan ibadah haji dengan mabrur. Yang kedua, yang ketiga, Pak tadi Bapak bahas riba. Saya mau tanya riba itu bagaimana dan apakah boleh berangkat haji hasil uang riba? Bagaimana solusinya Pak? Sudah saya jawab tadi Pak ya. Kan saya jelaskan tadi ya. Riba itu artinya ziyadah, bertambah, pinjam duit, bayar duit. Nah, supaya jangan ada pinjam duit, bayar duit, kontani barangnya supaya hukumnya jual beli. Wa ahallallahu wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pak saya mau beli peci, duit saya 20, harga pecinya 100, Bapak kontan nilai itu. Ya udah kau cicil lah tiap hari 2.000, harga kreditnya 120, itu jual beli. Sah. Pak aku pinjam duit, aku mau beli peci,
harga pecinya 100, aku pinjamlah 100. Ya udah nanti kau pulangkan 120. Itulah riba. Nah, insyaallah. Baru yang berikutnya, Ustadz, bolehkah pergi haji pakai biaya hasil menggadaikan surat tanah atau surat lainnya? Boleh menggadaikan, asal jangan surat orang kau gadaikan. Tapi dengan cara akadnya juga diperbaiki. Penggadaian itu riba itu, Bu. Makanya harus ada solusinya. Mau di mana digadaikan? Pak, aku ini punya surat. Aku mau berangkat haji. Aku perlu biaya. Tapi aku mau hajinya ini dibiayai oleh perusahaan, pihak bank atau pihak perorangan. Nah, aku nyicil nanti bayarnya. Itu boleh. Yang tak boleh tuh, ini kugadaikan surat. Pak, aku pinjam duit lah. 100 juta. Kemana suka hati mau kemana lah pihak bank. Mau orang pun begitu juga. Aku pinjam duit, ini ada surat tanah 100 juta, aku perlu duit, aku mau berangkat haji. Nanti ku cicil. Harga cicilannya sama dengan sekian juta. Kalau ditotalkan 120 juta, itulah riba. Udah paham Ibu? Membedakan riba dengan... jadi penggadaian pun bisa berbentuk riba. Awalnya di akad tadi. Insya Allah. Habis. Cuma nampak ini, yang lain ini banyak tadi yang lewat. Ya, Bapak Ibu, barangkali masih ada yang memberikan pertanyaan, kami masih membuka kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan? Pas, ya baik. Ya, barangkali cukup Ustadz. Terakhir kami mintakan kepada Ustadz untuk mengambil keberkahan dari kajian kita malam hari ini. Kami mintakan kepada Ustadz untuk membawakan doa sebagai penutup dari kajian kita malam hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membuka dan mengajak kita semuanya. Saya yakin dan percaya kita semuanya pernah makan riba. Saya dulu tahun 2011 sampai tahun 2017 saya minjem duit bank, tapi nggak ada artinya. Artinya saya mengajak kita semuanya, berhentilah pinjam duit bank. Riba. Dari 70 sekian dosa yang terbesar, seringan-ringan dosa dari dosa riba adalah berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu yang paling ringan. Saya dulu pemakan riba, Bu. Tahun 2011 sampai 2017. Makanya saya nggak mau lagi minjem lagi. Rasul kan nggak pernah ngajarkan dulu minjem dulu. Dulu berhasil Rasul kan. Cuman kadang-kadang ada pemikiran kita, kalau nggak minjem Pak, nggak duwe katanya. Salah. Awak yang tak sabar untuk punya. Salah. Ayo kita berhenti yuk. Insya Allah sukses. Beda, nggak mikirin tiap bulan awak. Makanya kalau ingin berubah itulah perbaiki akadnya tadi itu tadi. Mau siapapun yang memberikan biayanya, perbaiki akadnya. Pak, aku perlu mobil. Pak, aku mau berangkat haji. Tolonglah Pak biayai kami kredit. Itu. Jangan kita pinjam duit. Pak, kami pinjam duit dikeluarkan bank. Walaupun ujung-ujungnya orang bank ataupun siapapun mengeluarkan duit. Tapi kita ijab kabulnya kan tadi. Untuk berangkat haji, untuk pembiayaan pembelian ini barang. Makanya ayo saya mengajak kepada kita, ayo insya Allah kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hal dosa-dosa yang pernah kita makan riba. Orang yang baik adalah orang yang tidak pernah salah. Tapi sebaik-baik melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala.